Prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran. We cannot not communicate. Kata Watlawick, Beafin, dan W. Jackson. Kita tidak dapat menghindari komunikasi. Bahkan ketika diam, Anda juga berkomunikasi. Ketika pejabat mengatakan, no comment, ia sebetulnya menyampaikan komentar. Begitu akrabnya komunikasi dengan kita, sehingga kita perlu berkomunikasi untuk menghindari komunikasi. Istri yang tidak ingin berkomunikasi dengan suaminya dapat memilih beberapa cara. La terus terang tidak ingin berbicara dengan suaminya. Atau ia dapat menanggapi suaminya dengan cara-cara yang membuat suaminya jera. Misalnya dengan memberikan jawaban yang tidak relevan. Atau ia membisu. Namun, apapun yang dipilihnya, ia tetap berkomunikasi. Dengan komunikasi, manusia mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Para pakar komunikasi sepakat dengan para psikolog bahwa kegagalan komunikasi berakibat fatal, baik secara individual maupun sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustrasi, demoralisasi, alienasi, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, kerjasama, toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial. Al-Quran QS 55:1-4 menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Yang Maha Kasih mengajarkan Al-Quran menciptakan insan, mengajarkannya Al-Bayan. Al-Syaukani dalam buku tafsirnya, Fatih Al-Qadir, mengartikan Al-Bayan sebagai kemampuan berkomunikasi. Untuk mengetahui bagaimana orang-orang seharusnya berkomunikasi, kita harus melacak kata-kata kunci key concept yang digunakan oleh Al-Quran untuk komunikasi. Selain Al-Bayan, kata kunci untuk komunikasi yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah Al-Qaul. Dengan memperhatikan kata qaul dalam konteks perintah amr, kita dapat menyimpulkan 6 prinsip komunikasi kaulan sadidan, QS 4:9 dan 33:70, gaulan baligan, QS 4:63, kaulan maisuran, QS 17:28, kuulan layinan, QS pukul 20:44, gaulan karinan, QS pukul 17:23, kaulan marifan, QS 4:5. Prinsip kaulan sadidan. Kata kaulan sadidan disebut 2 kali dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan kaulan sadidan dalam urusan anak yatim dan keturunan. Dan hendaklah orang-orang takut kalau di belakang hari mereka meninggalkan keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan kesejahteraannya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan kaulan sadidan, QS 4:9. Kedua, Allah memerintahkan kaulan sadidan sesudah takwa. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kaulan sadidan. Nanti Allah akan membaikkan amal-amalmu, mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ia mencapai keberuntungan yang besar. QS 33:70-71. Apa arti kaulan sadidan? Kaulan sadidan artinya pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak bohong, tidak berbelit-belit. Piktol menerjemahkannya straight to the point. Prinsip komunikasi yang pertama menurut Al-Quran adalah berkata yang benar. Ada beberapa makna dari pengertian benar sesuai dengan kriteria kebenaran. Arti pertama, benar ialah sesuai dengan kriteria kebenaran. Untuk orang Islam, ucapan yang benar tentu ucapan yang sesuai dengan Al-Quran, Al-Sunnah, dan ilmu. Al-Quran menyindir keras orang-orang yang berdiskusi tanpa merujuk pada Alkitab, petunjuk, dan ilmu. Di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, petunjuk, dan kitab yang menerangi. QS 31:20. Garis bawah plus. Al-Quran menyatakan bahwa berbicara yang benar, menyampaikan pesan yang benar adalah prasyarat untuk kebenaran, kebaikan, kemaslahatan amal. Bila kita ingin menyukseskan karya kita, bila kita ingin memperbaiki masyarakat kita, kita harus menyebarkan pesan yang benar. Dengan perkataan lain,
Masyarakat menjadi rusak bila isi pesan komunikasi tidak benar. Bila orang menyembunyikan kebenaran karena takut menghadapi kekuasaan. Rezim yang menegakkan sistemnya di atas penipuan atau penutupan kebenaran menurut Al-Quran tidak akan bertahan lama. Alfred Korzybski, peletak dasar teori General Semantics, menyatakan bahwa penyakit jiwa individual maupun sosial timbul karena menggunakan bahasa yang tidak benar. Makin gila seseorang, makin cenderung ia menggunakan kata-kata yang salah atau kata-kata yang menutupi kebenaran. Ada beberapa cara menutupi kebenaran dengan komunikasi. Pertama, menutupi kebenaran dengan menggunakan kata-kata yang abstrak, ambiguitas, atau menimbulkan penafsiran yang sangat berlainan. Bila tidak setuju dengan pandangan kawan Anda segera menyebut dia tidak Pancasilais. Anda sebenarnya tidak tahan dikritik, tetapi karena tidak enak menyebutkannya, Anda akan berkata, "Saya sangat menghargai kritik." Tetapi kritik itu harus disampaikan secara bebas dan bertanggung jawab. Kata "bebas" dan "bertanggung jawab" adalah kata abstrak untuk menghindari kritik. Ketika seorang mubalih menemukan pendapat mubalih lain logis dan pendapatnya tidak logis, ia berkata, "Akal harus tunduk pada agama." Lah sebetulnya mau mengatakan bahwa logika orang lain itu harus tunduk pada pemahamannya tentang agama. Akal dan agama adalah dua kata abstrak. Karena itu, kita mesti berhati-hati dalam menggunakan kata-kata abstrak. Kedua, orang menutupi kebenaran dengan menciptakan istilah yang diberi makna yang lain. Istilah itu berupa eufemisme atau pemutarbalikan makna sama sekali. Pejabat melaporkan kelaparan di daerahnya dengan mengatakan, kasus kekurangan gizi atau rawan pangan. Ia tidak dikatakan ditangkap, tetapi diamankan. Harga tidak dinaikkan, tetapi disesuaikan. Anak bapak, kata bapak guru, tidak bodoh, cuma lambat belajar saja. Pemutarbalikan makna terjadi bila kata-kata yang digunakan sudah diberi makna yang sama sekali bertentangan dengan makna yang lazim. Operasi untuk menertibkan pedagang asongan kita sebut operasi esok penuh harapan. Proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang kita katakan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Judi massal kita sebut sebagai sumbangan dermawan sosial berhadiah SDSB. Al-Quran mengajarkan bahwa salah satu strategi memperbaiki masyarakat ialah membereskan bahasa yang kita gunakan. Bahasa harus kita gunakan untuk mengungkapkan realitas, bukan untuk menyembunyikannya. Tidak bohong. Arti kedua dari kaulan sadidan adalah ucapan yang jujur, tidak bohong. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhi dusta, karena dusta membawa kamu pada dosa, dan dosa membawa kamu pada neraka. Lazimkanlah berkata jujur, karena jujur membawa kamu pada kebajikan dan membawa kamu pada surga." Ketika Abu Dzar masuk Islam, ia dibayat Nabi untuk berkata benar walaupun pahit. Pada zaman Utsman, ia mengkritik para pejabat yang korup. Ketika orang disuruh menyanjungkan pujian, Abu Dzar menyampaikan kecaman. Lah tidak mau berdusta. Lah diusir ke Rabazah dan meninggal dunia di tempat pengasingan. Di bawah kolong langit ini tidak ada lidah yang lebih jujur daripada lidah Abu Dzar. Kata Nabi SAW. Masih pada zaman Muawiyah, khotib-khotib dianjurkan untuk melaknat Ali. Ali bin Abi Thalib harus disebut sebagai orang murtad, pendusta, dan kafir. Hujur bin Adi dan kawan-kawan tidak mau melakukannya. Mereka tahu, Ali sahabat Nabi yang mulia, pintu ilmu. Muawiyah kemudian menghukum mati mereka. Ada di antara mereka yang dikubur hidup-hidup. Supaya kau tidak meninggalkan keturunan yang lemah, Al-Quran menyuruh kita selalu berkata benar. Anak-anak dilatih berkata-kata benar. Kebenaran melahirkan kekuatan. Kebohongan mendatangkan kelemahan. Berani berkata benar mencerminkan keberanian. Bohong sering lahir karena rendah diri, pengecut, dan ketakutan. Abu Darda bertanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah mukmin mencuri?" Kata Nabi, "Iya kadang-kadang." Lah bertanya lagi, "Mungkinkah mereka berzina?" Kata Nabi,
Mungkin saja. La bertanya lagi. Mungkinkah ia berdusta? Nabi menjawab dengan ayat Al-Quran. Yang membuat-buat kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pendusta. QS 16:105. Bahaya bohong. Nabi Muhammad SAW dengan mengutip Al-Quran menjelaskan bahwa orang beriman tidak akan berdusta. Dalam perkembangan sejarah, umat Islam sudah sering dirugikan karena berita-berita dusta. Yang paling parah terjadi ketika bohong memasuki teks-teks suci yang menjadi rujukan. Kebohongan tidak berhasil memasuki Al-Quran karena keaslian Al-Quran dijamin Allah, juga karena kaum muslim hanya memiliki satu mushaf Al-Quran. Tetapi, kebohongan telah menyusup ke dalam penafsiran Al-Quran. Makna Al-Quran pernah disimpangkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kebohongan juga memasuki hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun berdusta atas nama Nabi diancam dengan neraka. Sepanjang sejarah ada saja orang berwawancara imajiner dengan Nabi. Belakangan ada orang melakukan wawancara imajiner dengan para sahabat yang mulia. Mereka menisbahkan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya prasangka, fanatisme, dan kejahilan mereka. Para ahli hadis menyebut berita imajiner ini sebagai hadits manda. Para penulisnya atau pengarangnya disebut al-wadu atau al-kadzab, pendusta. Pada zaman Nabi, mereka disebut al-fasik. Pada zaman sahabat, ada murid-murid sahabat yang terkenal pendusta. Di antaranya adalah Ikrimah dan Muqatil bin Sulaiman. Ikrimah, misalnya, banyak menisbahkan pendapatnya kepada Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas terkenal sebagai penafsir Al-Quran, banyak paham Ikrimah disebut sebagai tafsir Ibn Abbas. Ka'ab al-Ahbar banyak memasukkan mitos-mitos Yahudi dan Nasrani ke dalam tafsir. Kelak para ulama menyebutnya sebagai Israiliyat. Berita-berita dusta tentang Nabi sangat berbahaya, karena umat Islam merujuk kepada Nabi dalam perilaku mereka. Sunnah Nabi menjadi dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran. Memalsukan hadis Nabi berarti memalsukan ajaran Islam. Menyebarnya hadits maudhu telah banyak mengubah ajaran Islam. Imam Syafi'i bercerita tentang Wahab bin Kaisan. La berkata, aku melihat Abdullah bin Zubair memulai sholat Jumat sebelum khutbah. Semua sunnah Rasulullah SAW sudah diubah, bahkan salat pun. Al-Zuhri, seorang tabi'in, menemukan sahabat Anas bin Malik menangis. Ketika ditanya mengapa ia menangis, Anas menjawab, sudah tidak aku kenal lagi agama Islam sekarang ini kecuali sholat saja. Itu pun sudah dilalaikan. Begitu banyaknya perubahan ajaran Islam akibat pemalsuan hadis. Sampai Hasan al-Basri memberi komentar tentang zamannya. Sekiranya sahabat-sahabat Nabi itu keluar mendatangi kalian, mereka tidak akan mengenal kalian kecuali kiblatnya saja. Untuk memperoleh ajaran Islam yang sejati, para ulama kemudian mengembangkan ilmu-ilmu hadis. Mereka melakukan kritik hadis lewat 3 kritik. Pertama, kritik rawi. Mereka memeriksa kejujuran dan daya hafal para periwayat hadis. Kalau periwayatnya hanya sejenis pewawancara imajiner, hadisnya disebut maudhu. Bila periwayatnya kurang bagus daya hafalnya, hadisnya disebut doif. Kedua, kritik sanad. Urutan periwayat hadis itu haruslah bersambung, tidak terputus. Salah seorang saja hilang, missing link, hadisnya dinyatakan terputus, munqati atau mursal. Ketiga, kritik matan. Isi hadis harus diuji dengan Al-Quran atau diverifikasi dengan data historis lainnya. Hadisnya disebut hadits mutawatir. Karena itu, ilmu-ilmu hadis sangat berharga untuk memelihara kemurnian Islam.
Studi kritis terhadap sejarah Rasulullah akan disambut oleh setiap muslim yang mencintai kebenaran dan sekaligus dibenci oleh orang-orang yang mau mencemari Islam. Penelitian terhadap hadis harus dilanjutkan dalam rangka mempraktikkan prinsip kaulan sadidan. Prinsip kaulan baligon. Berkatalah kepada mereka dengan kaulan baligon Qs 4:63. Kata balik dalam bahasa Arab artinya sampai, mengenai sasaran, atau mencapai tujuan. Bila dikaitkan dengan kaul ucapan atau komunikasi, balik berarti fasih, jelas maknanya, terang, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Karena itu, prinsip kaulan baligon dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. Al-Quran memerintahkan kita berbicara yang efektif. Semua perintah jatuhnya wajib, selama tidak ada keterangan lain yang memperingannya. Begitu bunyi kaidah yang dirumuskan usul al-fiqh. Dari sisi lain, Al-Quran melarang kita melakukan komunikasi yang tidak efektif. Keterangan lain memperkukuh kesimpulan ini. Nabi Muhammad SAW berkata, katakanlah dengan baik. Bila tidak mampu, diamlah. Rasulullah sendiri memberi contoh dengan khutbah-khutbahnya. Umumnya khutbah Rasulullah pendek, tetapi dengan kata-kata yang padat makna. Nabi menyebutnya jawami, al-kalim. Ia berbicara dengan wajah yang serius dan memilih kata-kata yang sedapat mungkin menyentuh hati para pendengarnya. Irbad bin Sariyah, salah seorang sahabatnya, bercerita, suatu hari Nabi menyampaikan nasihat kepada kami. Bergetar hati kami dan berlinang air mata kami. Seorang di antara kami berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan baru kami dengar khutbah perpisahan. Tambahlah kami wasiat." Tidak jarang di sela-sela khutbahnya, Nabi berhenti untuk bertanya kepada yang hadir atau memberi kesempatan kepada yang hadir untuk bertanya. Dengan segala otoritasnya, Nabi adalah orang yang senang membuka dialog. Abu Hurairah dan Ibn Abbas menceritakan khutbah terakhir Nabi. Rasulullah berkhutbah kepada kami sebelum wafatnya. Inilah akhir khutbah yang disampaikannya di Madinah, sebelum ia menghadap Allah. Ia memberikan nasihat yang menumpahkan air mata kami, menggetarkan tubuh kami, mengguncangkan dada kami. Ia memerintahkan Bilal untuk menyerukan salat jamaah. Setelah mereka berkumpul, ia naik ke mimbar, lalu berkata, "Hai manusia, mendekatlah dan lapangkan tempat bagi orang-orang di belakang kamu." Ketika orang melihat di belakang sudah lapang, Nabi masih juga menyuruh melapangkan tempat. Seorang sahabat bertanya, "Kepada siapa lagi kami harus lapangkan tempat, ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Kepada para malaikat." Dengan contoh-contoh tadi, kita melihat bahwa sukses dakwah Nabi bukan karena ia sebagai Nabi saja, tetapi karena ia menggunakan prinsip kaulan baligon. Tentu saja Nabi tidak pernah belajar ilmu komunikasi di universitas. Allah sendiri yang mendidiknya. Allah mendidikku dan menyempurnakan pendidikanku, ujar Nabi. Bagaimana perincian Al-Quran tentang kaulan baligan? Pertama, gaulan baligan terjadi bila komunikator menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat khalayak yang dihadapinya. Dalam istilah Al-Quran, ia berbicara, fi anfusihim, tentang diri mereka. Dalam istilah sunnah,
Berkomunikasilah kamu sesuai dengan kadar akal mereka. Pada zaman modern, ahli komunikasi berbicara tentang frame of reference, atau kerangka rujukan, dan field of experience, atau medan pengalaman halayak. Komunikator baru efektif bila ia menyesuaikan pesannya dengan kerangka rujukan dan medan pengalaman halayaknya. Al-Quran berkata, "Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali ia harus menjelaskan dengan bahasa kaumnya." QS 14:4. Ali Syariati pernah membedakan bahasa ilmuwan dan bahasa cendekiawan. Bahasa ilmuwan bersifat universal. Newton tetap ilmuwan dimanapun ia berada. Para ilmuwan mempunyai konvensi-konvensi yang baku untuk melaporkan penemuan mereka. Bahasa cendekiawan bersifat lokal dan temporal. Sartre adalah cendekiawan barat, telah menangkap keresahan kaumnya, menganalisisnya, dan menunjukkan tidak adanya jalan keluar. Sartre bukanlah cendekiawan Indonesia karena ia tidak mengenal keresahan dan masalah orang Indonesia. Newton, sebaliknya, adalah ilmuwan di Inggris dan di Indonesia. Menurut Ali Syariati, para cendekiawan adalah pelanjut para rasul, yang harus menjelaskan dengan bahasa kaumnya, itu. Kedua, kaulan baligan terjadi bila komunikator menyentuh halayaknya pada hati dan otaknya sekaligus. Aristoteles pernah menyebut 3 cara persuasi memengaruhi manusia, yang efektif: etos, logos, dan patos. Dengan etos, sebetulnya kita merujuk pada kualitas komunikator. Komunikator yang jujur, dapat dipercaya, dan memiliki pengetahuan tinggi akan sangat efektif untuk memengaruhi khalayak dengan logos. Kita meyakinkan orang lain tentang kebenaran argumentasi kita. Kita mengajak mereka berpikir, menggunakan akal sehat, dan membimbing sikap kritis. Kita tunjukkan bahwa kita benar, karena secara rasional argumentasi kita harus diterima. Dengan patos, kita bujuk khalayak untuk mengikuti pendapat kita. Kita getarkan emosi mereka. Kita sentuh keinginan dan kerinduan mereka. Kita redakan kegelisahan dan kecemasan mereka. Etos, kredibilitas komunikator. Al-Quran memberikan contoh hidup dari ketiga prinsip persuasi ini. Dakwah Al-Quran dimulai dengan upaya menanamkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Surah pertama, Al-Alaq, menyuruh Nabi membacakan kebenaran dengan menegaskan kredibilitas Sang Pencipta, Sang Pemelihara yang Maha Mulia, yang mengajar dengan pena, yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Sifat-sifat Allah yang pertama disampaikan adalah kemahamuliaan dan kemahatahuan. Tuhan menegaskan kemahamuliaannya dan kemahatahuannya dalam hubungan dengan kewajiban manusia untuk mengikutinya. Urutan, etos, Tuhan itu dapat dirangkaikan seperti ini. Kemahamuliaannya dapat dilihat dari limpahan anugerahnya kepadamu. Dia menciptakan kamu, kemudian memelihara kamu dengan penuh kasih. Dia menjadikan langit, bumi, dan segala isinya untuk kebahagiaan kamu, rizqon lakum. Dia menjaga kamu sejak kamu hanya berupa segumpal daging yang melekat di dinding rahim ibumu. Dia memberikan kehidupan dan penghidupan bagimu. Lalu, setelah semua itu, Dia mengutus salah seorang di antara kamu untuk menunjukkan jalan bagaimana seharusnya kamu mengatur hidupmu.
Dia ingin kamu berada di jalan lurus, menuju puncak kebahagiaanmu. Bukankah Sang Maha Mulia itu lebih layak kamu ikuti daripada siapapun? Kami telah menciptakan kamu. Lalu mengapa kamu tidak mau membenarkan? QS 56/57. Kemudian, kamu tahu bahwa Allah Maha Tahu. Bahkan pengetahuan kamu sebenarnya bersumber pada kemahatauan Allah. Malaikat saja berkata, Maha suci engkau. Tidak ada ilmu pada kami kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Sekarang, Dia berbicara kepadamu tentang kehidupanmu. Dia tahu betul keadaanmu, sifat-sifatmu, apa yang baik dan apa yang jelek bagimu.